Dalam masyarakat, kecenderungan untuk mempercayai laki-laki sebagai pemimpin masih sangat kuat, termasuk di lingkungan organisasi kampus seperti Universitas Brawijaya, terkhususnya dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Fakta menunjukkan bahwa mayoritas posisi ketua organisasi dan departemen dipegang oleh laki-laki, sementara perempuan lebih sering berada di posisi wakil. Melalui video ini, kami akan mengeksplorasi fenomena ini melalui wawancara untuk menjawab pertanyaan penting. Apakah perempuan benar-benar kurang mampu menjadi pemimpin, ataukah stereotip yang membatasi mereka? Video ini bertujuan untuk mendorong inklusivitas kepemimpinan perempuan dan menumbuhkan kesadaran akan stereotip ganda yang dialami perempuan. Kami harap video ini dapat menginspirasi pemberdayaan perempuan hebat dan mendorong perubahan paradigma di masyarakat. Elieta Septia, panggil Sita dari akuntansi yang Nama aku Fatih. Nama saya Tri Rafiq Lauga, ini sebagai Kepala Departemen Kasrat di FIB. Aku Natali sebagai Vice Chairman of Biro di Himpunan Mahasiswa Departemen Manajemen. Untuk perempuan menjabat sebagai ketua atau wakil ketua itu menurutku di era saat ini tuh udah harus bisa diwajarkan ya. Misalnya di organisasi, terutama organisasi kampus, ini bisa menjadi wadah buat menunjukkan kemampuan bahwa sebenarnya perempuan itu juga bisa menjadi pemimpin. Itu sih. Pandangan kita tuh terhadap posisi wakil ketua itu kan kayak seolah-olah cuma nge-backup ketua, jadi kerjanya tuh nggak sebanyak itu, nggak seribet itu, dan nggak semelangkah itu. Padahal sebagai wakil ketua itu sebenarnya juga punya tanggung jawabnya yang cukup besar gitu loh. Stereotip ini tuh lumayan sering di kalangan organisasi, sehingga itu tuh lumayan berpengaruh terhadap keputusan perempuan dalam mencalonkan diri sebagai ketua. Jadinya di dalam organisasi itu jarang ada perempuan yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua. Ini sih yang aku dengar dan aku alami sendiri belum ada. Karena mungkin di sekarang di wakil ketua itu kan diisi sama perempuan, dan di jajaran kepala departemen itu banyak yang perempuan, dari kepala departemen Ekraf, kepala departemen Akew, Atkes, terus biro-biro juga diisi gitu sama perempuan. Jadi kalau di BEM sendiri menurut aku udah cukup inklusif ya, tapi kalau di luar BEM ataupun di luar UB ya, kalau pandangan aku melihat di sosial media bagaimana tuh agak belum seperti itu. Menurut aja Nggak pernah sih kalau tentang yang itu mah. Kalau untuk menyaksikannya tentunya pernah sesekali di mana perempuan itu biasanya lebih keras dan diuji sebagai ketua dibandingkan laki-laki, karena kan perempuan itu tentunya masih sering dipertanyakan gitu loh, kenapa menjadi ketua itu, sehingga diujinya lebih keras dibandingkan laki-laki. Menurut saya sendiri, karena di lingkungan kita sendiri itu stereotip tentang gender ini masih lumayan tinggi, sehingga saya untuk perempuan itu memang saat ini lebih aman untuk menjadi wakil ketua dibandingkan ketua. Tapi kayaknya untuk semua juga, maupun itu laki-laki atau perempuan, posisi wakil ketua itu sering dianggap kayak lebih ringan lah pekerjaannya, ataupun mungkin malah bisa dibilang nggak kerja mungkin ya, karena cuman ya kalau misalnya kita dulu di SMA, di SD, SMP atau SMA, mungkin wakil ketua kelas itu cuma ya kalau nggak ada ketua kelas baru dia ngegantiin, tapi sebenarnya ya nggak kayak gitu kan kalau secara lapangannya kan nggak kayak gitu. Ini agak sulit ya kalau kita ngomongin kuantitatif, karena kita nggak bisa matokin berapa perempuan yang ada di FEB dan berapa yang berani mencalonkan diri. 5 sampai 7 lah. Dari kasus yang terjadi 2 sih. Kalau di lingkungan FEB itu sendiri masih 5. angka 7 dan itu remedial ya. Setelah kita mendengarkan pandangan dan juga perspektif dari teman-teman yang aktif berorganisasi di FEB-UB, dapat kita simpulkan bahwa memang di FEB-UB, dari tahun ke tahun perempuan sebagai pemangku posisi tertinggi atau ketua organisasi sangatlah jarang, dan sekalipun mereka ingin, mereka harus bekerja keras 2 kali lipat untuk membuktikan diri dibandingkan dengan laki-laki. Meskipun tertunjuk perkembangan dari peran perempuan dalam organisasi, namun tentunya masih perlu peningkatan, sehingga kami berharap perempuan semakin dihargai dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk maju
tanpa terkekang oleh stereotip yang ada. Hidup perempuan yang melawan.